الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil karimil mannan dil fadli wal ihsan alladhi hadana lil iman wa faddala dinana ala sairil adyan. Assalatu wassalamu ala nabiyyina wa sayyidina wa syafi'ina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilma. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namut wa ilaikan nusyur. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka al-'afwa wal 'afiyah fid dunya wal akhirah. Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fi dini wa dunyaya wa ahli wa mali. Allahumma astur 'aurati wa amin raw'ati. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, muslimin dan muslimat, saudara-saudariku sekalian yang sama-sama mengharapkan ampunan dan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Pada subuh Ahad pagi hari ini kembali Allah Tabaraka wa Ta'ala mengumpulkan kita sekalian di salah satu rumahnya, yakni Uswatun Hasanah, yang seluruhnya sama-sama sedang ingin bertaqarrub kepada Allah melalui ibadah sholat subuh berjamaah dan kemudian dilanjut dengan majlis ilmu. Kami pun berdoa sebagaimana Pak Rashid tadi berdoa, mudah-mudahan rangkaian ibadah yang kita laksanakan pada subuh hari ini betul-betul bisa menjadi wasilah semakin dekatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua bisa terlaksana, terwujud, tersebab hadirnya atau turunnya taufik dan inayah kepada saya dan Anda. Karena tanpa itu semua niscaya tidak mungkin ada di tempat ini saat ini maupun di masjid-masjid lain. Sehat mungkin, muda mungkin, kuat mungkin, aman kondisinya mungkin, tapi tetap saja dia tidak bisa bersama-sama ibadah kepada Allah. Itu tersebab dicabutnya atau tercerabutnya taufik dan inayah. Maka berbahagia kita semuanya dan bersyukur kepada Allah atas anugerah yang besar ini, yakni hidayah, taufik dan inayah. Hamba-hamba Allah, di majlis ilmu pada kesempatan subuh hari ini kami ingin kedepankan sebelum kita membahas sesuatu hal besar yang patut kita syukuri, yaitu kemerdekaan. Entah kita kasih judul apa begitu ya, nanti kita lihat saja di ujung. Intinya sih ya merdeka. Sebelum itu kami ingin ketengahkan lebih awal sebuah peristiwa pada suatu majelis ilmu di mana di dalamnya dibahas tentang syarah Sahih Bukhari. Sedang ngaji syarah Sahih Bukhari, Fathul Bari. Tiba-tiba ada seseorang, ya ini mungkin orang awam, sekaligus juga suka nyinyir orangnya.
Nyinyir tuh bahasa kitanya apa ya? Cerewet. Cerewet tapi nadanya sentimen ya. Nyinyir. Lewat jadi halaqah ilmu. Terus dia berujar begini, kalian gitu. Terutama ke syekhnya yang ngajar Fathul Bari itu. Kalian ini ya, orang lain mah udah pergi ke bulan, kalian malah begini terus gitu, nggak ada perkembangan. Disangkanya ngaji kayak tadi itu terbelakang, nggak modern, nggak berkemajuan. Yang lainnya udah pada ke bulan, lah kamu masih begini aja kerjanya gitu. Kira-kira kalau itu ke majelis kita nih lewat orang kayak gitu terus ngomong kayak gitu, ngaji wege subuh gitu, ini angan sorabi alukmah. Umpamanya gitu ya. Yang lain mah udah mikirin Mars, bikin SpaceX. Lah ini malah ngaji we gitu. Kajian. Katunuh-tunuh. Kira-kira jawaban orang Baitus Salam, jamaah Baitus Salam ini gimana? Apa ini? Uswatun hasanah, jadi ke Baitus Salam ya. Waduh. Jauh tadi. Atuh udah cagat bumi, aduh hambura ya. Uswatun hasanah, tong amak atuh. Tuh karek disebut salah Masjid Vegas ya. Nggak nih ceritanya kembali ke yang tadi. Kira-kira apa yang akan Anda lakukan? Apakah ngambil khored gak imah? Karungan gantung di pohon pinang kerebutan Agustusan gitu ya. Tidak. Islam itu tidak pernah mengajarkan radikalisme. Aslinya komo nepi ka terorisme. Di Islam. Abdi menjamin itu. Kira-kira apa yang akan kita lakukan? Tentu secara nalar orang awam mungkin geus kagok lah galeh nah gitu. Tuh man ya metode deuyeueun. Eta aning di satu sisi ingin menghormati majelis ilmu tapi tidak bisa berhujah alina kana urat jeung otot. Solusi terakhir padahal eta memang harusnya solusi terakhir saja begitu mah gitu. Karena muslimin itu senantiasa diajarkan untuk berhujah. Para nabi itu dianugerahi sifat fatonah. Dan kita sebagai umatnya tentu harus memiliki kecerdasan untuk bisa berhujah dengan itu. Karena fatonah itu memang orientasinya kepada hujah. Meskipun kita bukan dari kaum kalangan nabi, berhujah itu mesti akan bisa dilakukan bagi siapapun yang paham Al-Quran dan sunnahnya. Ulama tadi menjawab begini, muridnya juga panas sama galih lah cenah. Ulamanya tenang, udah biasa yang jawab gitu. Kemudian ia berkata, Fulan, apa hebatnya? Menurut Anda ke bulan hebat apa enggak? Hebat. Nah, bisa hebat. Ya, bahkan ya baiklah, hebat, baik. Meskipun ini kita anggap ceritanya kita menganggap memang ada yang sudah ke bulan. Anggaplah begitu. Karena kalimat tadi atau cerita tersebut masih perlu dipertanyakan. Dan itu masih viral hari ini. Yang terbaru saja kemarin anak kecil tuh mewawancarai salah satu astronaut gitu. Si anak kecil 8 tahunan. Punten Pak mau nanya. Mengapa sampai dengan sekarang kok belum ada orang yang ke bulan lagi? Jawabannya gitu. Pertanyaannya. Si astronot jawab, "Nak, itu bukan pertanyaanmu." Saya ada video dalam bahasa Inggris ya, tapi ada terjemahnya sehingga saya ngerti gitu. Ada terjemahnya. Itu bukan pertanyaanmu. Justru itu pertanyaan saya. Justru itu pertanyaan saya. Dan saya tentu sudah tahu jawabannya. Karena belum pernah ada orang yang sampai ke sana. Itu yang astronot yang diwawancara sudah tua betul.
sepuh. Termasuk Neil siapa namanya? Armstrong itu juga berkali-kali diminta, bahkan disumpah pakai Bibel gitu. Saya ingin tahu benar nggak Anda pernah ke bulan nih, sok sumpah di atas kitab Injil gitu, Bibel. Neil Armstrong selalu menghindar. Tapi itu mah berbagai teori lah, berkeliweran. Saya tidak ingin kita ada berkecimpung di situ. Bukan untuk itu kita ngaji pagi ini. Anggap saja memang sudah ada yang ke bulan. Bukan rekayasa umat, tapi betul-betul asli. Anggaplah begitu. Terus ulama tadi menjawab, apa hebatnya? Apa hebatnya? Kalau hanya sekedar makhluk menemui makhluk gitu. Bulan makhluk bukan? Ini yang ngajar nih seorang ahli ilmu, ngajar Fathul Bari, Sahih Bukhari. Tentu sangat paham syariat. Apa hebatnya makhluk menemui makhluk? Sementara kami di sini, meskipun ya kaki kami menginjak bumi begitu, tapi kami menemui Khalik. Di majelis ilmu itu hakikatnya kita sedang fafirru ilallah. Jadi bukan makhluk bertemu makhluk, tapi makhluk bertemu Khalik. Yang lebih mengherankan Anda, kata ulama ini, ke bulan enggak, ada di majelis ilmu bersama kami juga enggak. Cerdas gak? Udah keok lah. Tegudu digalai. Itu lahir batin udah KO itu. Ya mudah-mudahan diberikan hidayah nih orang-orang macam itu. Dan yang nyinyir hari ini pun masih banyak. Ya. Lah ngaji wae bisa naon. Justru dengan seperti inilah kontribusi besar kita, bukan hanya untuk skup nasional atau skup lokal, tapi skup nasional bahkan dunia. Ada beberapa hadis, sebagian menyangka lemah gitu, sebagian ada yang menghasankan bahwa Rasulullah bersabda, siapa yang memakmurkan masjid itu dalam sholat berjamaah, maka Allah akan hindarkan negeri tersebut daripada bencana. Maka beberapa tempat yang ada bencana sampai roboh bangunan-bangunannya atau tersapu, meski yang bertahan cuma satu. Biasanya apa? Masjid. Karena nunggu itu isyarat supaya dimakmurkan. Hamba-hamba Allah, a'azanillahu wa iyyakum. Jadi sekali lagi kita pada pagi hari ini sedang melaksanakan suatu amalan yang sangat besar, yakni usul ilallah, sampainya kita pada Allah melalui majelis ilmu ini. Kemudian setelah itu di surah Al-Jum'ah ada permisalan yang Allah berikan. Matsalul ladzina hummilut taurata tsumma lam yahmiluha kamatsalil himari yahmilu asfaro. Ada seekor binatang yang dijadikan perumpamaan di surah tersebut. yakni himar. Himar itu apa? Keledai. Ini permisalan ahlul kitab sebetulnya. Orang-orang kafir yang masalul ladina kafaru masalul ladina humilut Taurat. Perumpamaan orang yang membawa Taurat laksana himar. Yang yahmilu asfaro, yang di punggungnya tuh bawa asfar, ya berbagai buku tulisan. Tetapi si keledai ini kan tidak akan mampu memahami kitab-kitab yang dia pikul, kan gitu. Karenanya keledai ini selalu diidentikan dengan kebodohan, kedunguan. Termasuk di kartun-kartun Hollywood, Disney, kalau untuk menggambarkan bodoh itu digambarkan dengan apa? Keledai. Coba di Tom and Jerry. Saya tidak merekomendasikan Anda nonton itu, tapi barangkali ada yang pernah ngareret 3 jam umpamanya. Ketika Tom Jerry dijaili sama si Tom dijaili sama si Jerry, terus dia muncul kepala keledai gitu ke si Tom ini. Ketika dibodohi sama si tikus. Jadi selalu diidentikan dengan kedunguan, kebodohan. Nah, yang menarik perkataan dari Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah. Justru pertanyaannya, apa iya keledai itu bodoh? Ternyata keledai punya kelebihan. Apa kelebihan keledai? Padahal posturnya kecil dari kuda, ya kan? Dilihat juga posturnya kurang menarik. Meskipun sering banyak dimanfaatkan untuk kebutuhan, membantu kebutuhan manusia.
Ternyata keledai ini sebetulnya cerdas hadirin, bukan bodoh. Aslinya. Ini saya kutip kalimat Imam Ibnu Qayyim. Ada juga dipostingkan di Tarikh Islam. Contoh kecerdasan daripada keledai. Ketika keledai ini dibawa di malam hari poek nih, ke suatu tempat yang cukup jauh, maka si keledai ini bisa kembali ke tempat ia berangkat tanpa dituntun oleh si penuntun awal. Padahal tebogaeun GPS, tebogaeun map, ya, dia bisa kembali di kegelapan malam. Kan pinter berarti, instingnya keren tuh. Dia juga bisa membedakan suara pemilik dan bukan pemiliknya. Membedakan itu kan butuh intuisi yang tinggi tentunya. Nah, keledai itu intinya keledai mampu pulang bahkan di kegelapan malam dan jauh pada hari tersebut baru saja ia lewati. Mungkin kalau manusia dibawa ke suatu jalan yang baru, asing, apalagi tanpa menggunakan alat bantu, bisa nyasab dah pulang nanti. Kan gitu ya. Pernah yang nyasab dia sok curhat. Jadi jalan baru nih, keledai tidak akan pernah. Seperti hanya lebah juga tuh, pergi ke tempat jauh baru untuk nyari serbuk sari, pulang tuh nggak tersesat ke jalur yang sama. Nah, keledai juga demikian. Tapi kenapa keledai di surah tersebut digambarkan untuk menggambarkan kebodohan orang? Singkatnya kata Imam Ibnu Qayyim, keledai saja bisa pulang ke tempat semula tanpa tersesat. Kalau ada manusia bisa salah pulang, harusnya pulang kemana kita? Ke jannah, ke Allah Jalla wa'ala. Tadi wusul ilallah tadi. Salah, malah salah. Malah ke neraka, malah pada kemurkaan Allah. Dia berarti lebih bodoh dari keledai, ya gitu maksudnya. Dia lebih dungu dari keledai. Kacid-acidatain, padahal dikasih akal. Sehingga dia tidak bisa kembali pulang kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukan kembali pulang di sini kematian, itu mah sudah pasti. Tetapi nyampainya dia pada rahmat dan ridha Allah serta jannahnya, nyampe apa enggak gitu. Ini persoalan. Maka dari itu, majelis ilmu ini sekali lagi adalah wasilah untuk sampainya kita kepada Allah Jalla wa Ala dalam rahmatnya, ridhonya serta mudah-mudahan Allah sampaikan kita pada jannahnya. Istiqomahlah hamba Allah dalam perkara ini sekemampuan Anda. Fattaqullaha mastata'tum. Hamba-hamba Allah rahimani Allah wa iyyakum. Tadi sudah disampaikan di awal bahwa hal lainnya yang harus kita syukuri adalah kemerdekaan Republik ini yang pada hari Rabu kemarin diperingati memasuki tahun yang ke-77. Ada yang kelahiran 45 di sini? Di bawah itu semua ya. Berarti tidak satu pun di antara kita yang menyaksikan sejarah setidaknya proklamasi gitu. Nggak ada ya? Ya tidak mengapa. Tidak mengapa. Hamba-hamba Allah, kemerdekaan ini betul-betul harus kita syukuri. Aslinya. Betul, dengan kesyukuran yang sesungguhnya. Bagaimana caranya? Ya. Nikmat kemerdekaan ini harus kita syukuri dengan cara menampakkan apresiasi ya, pada para pahlawan. Saya lebih tepatnya menyebut mujahid. Menampakkan apresiasi kepada para pahlawan bangsa atas proses panjang yang mereka tempuh dalam melawan imperialisme dan kolonialisme. Juga kontribusi luhur para pahlawan mujahid tadi dalam mempersiapkan kemerdekaan dan sumbangsih besar dalam mengawal negara dan pemerintahan yang masih belia kala itu. Sebetulnya 77 tahun juga masih muda negara ini. Tapi mari kita berikan apresiasi, kita ekspresikan dan ungkapkan kepada para pahlawan yang luar biasa itu. Karena tanpa kiprah, tanpa peran,
tanpa pengorbanan mereka, mustahil kita bisa merasakan nikmatnya belajar, ibadah, bekerja, berkeluarga. Boleh jadi kita masih dalam tekanan penjajahan. Bahkan bisa lebih berat dari sebelumnya. Maka saya ingin mengajak hadirin sekalian pada waktu subuh ini untuk mengekspresikan kesyukuran tadi, karena kata Rasulullah, man la yashkurullah la yashkurullah man la yashkurun nas. Seseorang tidak akan mampu bersyukur kepada Allah manakala ia tidak berterima kasih kepada manusia. Maka saya ingin mengajak Anda semua untuk membacakan Al-Fatihah untuk para pahlawan bangsa ini, ya, dengan membaca Fatihah bersama-sama. Mari. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Semoga Allah Jalla wa'ala menerima kiprah mereka dan menyampaikan mereka pada derajat mujahid, syuhada. Allahumma amin. Hamba-hamba Allah, selanjutnya, bagaimana awal mula penjajahan yang terjadi terhadap Nusantara tercinta ini? Bagaimana awal mulanya begitu? Tentu ini adalah merupakan rangkaian sejarah panjang yang kalau dibuka lembar demi lembarnya akan cukup menghabiskan waktu, apalagi nggak mungkin disampaikan di majelis subuh. Namun singkatnya, ini kalau merujuk pada Wikipedia, gitu ya. Saya pun tidak terlalu mempercayainya secara bulat, namun kita pakai dulu rujukan ini karena saya ambil yang paling singkatnya. Kolonialisme dan imperialisme mulai merebak di Indonesia sekitar abad ke-15. Berarti sekitar 1400 sekian Masehi, gitu ya. Yaitu diawali dengan pendaratan bangsa Portugis di Malaka. Malaka itu di mana hadirin? Sumatera, ya. Yang kemudian hari ini menjadi bagian daripada Malaysia. Dan bangsa Belanda yang dipimpin oleh Cornelis de Houtman pada tahun 1596, jadi di akhir abad ke-16 tuh, untuk mencari sumber rempah-rempah dan berdagang. Lalu dia mendirikan VOC yang kita kenal itu. Itu mulai merebaknya penjajahan. Ditambah lagi kerakusan mereka sebetulnya. Kalau merujuk pada tulisannya Ustadz Ahmad Sarwat, penjajahan dari Sabang sampai Merauke itu tersebab kerakusan orang-orang Eropa itu, yang hari ini kalau kita bertemu mereka agak minder gitu ya, posturnya, warna kornea matanya, dan lain-lain. Padahal sebelumnya di masa keislaman pun, ketika Islam sedang bersinar itu, mereka cebok aja nggak bisa. Sekarang tahunya mereka hanya menjajah, mengeksploitasi sumber daya tanpa pernah memperbaikinya. Nah, keserakahan itu mulainya, sehingga pengumpulan berbagai sumber daya negeri ini itu mulai diekspansikan ke berbagai daerah lain. Tadinya hanya berkutat di salah satu titik, kemudian menyebarlah ke berbagai daerah di Nusantara ini. Bahkan yang menarik kata Ustadz Ahmad Sarwat itu, Belanda itu kan hanya salah satu negeri di Eropa sebetulnya. Kecil sekali. Luas negaranya itu Belanda, muncul orang sih Belanda, kalau di itu peta namanya Netherlands. Itu tidak lebih luas daripada Jawa Timur. Bayangkan negeri sekecil itu, ya kalau diukur ke Indonesia entah berapa persennya gitu. Ya, bisa menjajah Indonesia dari Sabang sampai Merauke, Masya Allah. Kok bisa demikian ya? Nah, ini penting ya untuk kita pelajari. Oh, ternyata memang di awal tadi abad ke-15 itu, mereka sampai hari ini kan masih dipakai rumusnya. Karena memang menjajahnya secara sektoral. Jadi per daerah gitu. Dan belum ada jargon-jargon persatuan waktu itu. Baik pada masa kerajaan
dari mulai yang Hindu maupun yang Islam hingga kepada masa-masa setelah itu. Karena sekali ini riwayat sangat panjang kalau diurai. Dan politik belah bambu itu luar biasa efektif, ya. Kemudian mengambil sebagian daripada anak bangsa dijadikan semacam kacung atau apa istilah lainnya? Londo ireng. Nah itu. Jadi Masya Allah, benih-benih penjilat memang ada dari dulu ya. Hari ini pun masih banyak. Mudah-mudahan bukan kita. Itu jadi para pengkhianat. Dan itu ujung pembicaraan sebelumnya. Jangan jadi pengkhianat kita. Hamba-hamba Allah. Itu awal mula sekilasan tentang bagaimana penjajahan mulai masuk pada negeri ini. Ini anak-anak kita harus paham. Jangan sampai mengandalkan di sekolahan yang mainstream. Karena boleh jadi sejarah itu diubah oleh para imperialis, para orientalis, sehingga disimpangkan sejarah bangsa ini. Lalu kita yang muslim ini tidak mengerti bagaimana luar biasanya kontribusi Islam dan kaum muslimin terhadap bangsa ini. Ini anak-anak kita harus membaca sejarah-sejarah bangsa dari tulisan yang paling jujur. Ahli-ahli sejarah bangsa ini kan banyak juga. Ya, insya Allah kami ikuti beberapanya, karya-karya mereka, Masya Allah. Tanpa mereka mungkin kita akan kehilangan sejarah yang lurus tentang bangsa ini. Karena memang peran orientalis sangat kuat dalam penyelewengan atau penyimpangan dari sejarah bangsa. Karena seseorang kalau sudah tahu sejarah bangsanya pasti kuat. Sejarah itu kan, kalau di Arab itu syajaratun kan pohon. Pohon itu akan kuat kokoh diterpa badai sekalipun kalau akarnya itu mencengkram kuat. Gitu. Nah, seseorang, suatu individu dari rakyat ini akan kuat memperjuangkan bangsanya, loyalitasnya, nasionalismenya dan sebagainya, manakala ia paham sejarah bangsanya. Nah, oleh orang-orang orientalis, imperialis dan kolonialisme lainnya nih, itu disimpangkan supaya kita nggak ngerti perjuangan bagaimana bangsa ini terwujud. Yang diangkat adalah nenek moyang pagahan. Kebudayaan yang itu Candi Borobudur umpamanya. Itu banyak yang mengatakan dari para sejarah. Justru sengaja itu dikuak, dibongkar yang sudah terkubur oleh debu-debu zaman terutama vulkanik. Dimunculkan lagi supaya yang dilihat adalah nenek moyang lama, bukan perjuangan kebangsaannya. Tentu itu sebagai sebuah budaya patut kita apresiasi, namun jangan sampai mencabut akar perjuangan karena terlalu berkutat pada masa lampau dari sisi kebudayaan semata-mata. Hamba-hamba Allah, jika kami lanjutkan, ada sebuah pertanyaan untuk kita renungi dan dijawab bersama tentunya. Terkait kemerdekaan ini, perjuangan ini, pertanyaan saya, siapakah yang paling gigih dalam melawan kolonialisme, penjajahan? Ulama, yang lainnya? Umat Islam, yang lainnya? Santri. Aya umat lain tuh? Supaya agak ngimbang dikit, betul jawabannya. Maka kita jawab, karena muslimin itu selalu fair di mana-mana, nggak pernah dia memalsukan sejarah. Yang paling gigih dalam melawan penjajahan adalah semua anak bangsa. Namun kalau dikerucutkan lagi, siapa di antara anak bangsa yang paling gigih lagi, barulah akan keluar, yakni kaum muslimin. Dari kaum muslimin ini dikerucutkan lagi siapa? Akan muncul dua, yaitu ulama dan santri. Sebetulnya hari kemerdekaan itu hari santri menurut saya. Kemarin pas upacara kami di sekolahan tuh, kami dengungkan itu. Ini harus bangga tuh santri, para guru. Karena ya tentu bukan berarti ingin diimbangkan saja gitu, bahwa ini tuh sebetulnya diwujudkan oleh para ahli ilmu, oleh para santri, dan riwayatnya sangat panjang.
Namun ini jawaban singkatlah untuk hal tersebut. Hamba-hamba Allah, supaya tidak terkesan subjektif, kami kutipkan sebuah pernyataan daripada Danu Dirja Setiabudi atau yang dikenal dengan Dewes Dekker tuh. Nah, Dekker apa Dekker? Dekker ya, kalau salah pengejaan punten. Ya. Ini dicantumkan oleh Pak Ahmad Mansur Suryarnegara, itu ahli sejarah kita, ada tinggal di Bandung beliau. Dalam bukunya Pi Sejarah 1 ya. Saya punya 2, alhamdulillah, Pi Sejarah 1 dan 2. Dewes Dekker ini atau Danu Dirja Setiabudi mengatakan, jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Pengakuan yang sangat jujur. Dan ini objektif. Beliau tidak nyinggung para politikus. Beliau tidak menyinggung entrepreneur, enggak, ulama ini singgung. Tidak ada orang lain di sini. Jika tidak karena sikap dan semangat perjuangan para ulama, sudah lama patriotisme di kalangan bangsa kita mengalami kemusnahan. Karena yang paling gigih melawan penjajahan itu ya pasti Islam dan kaum muslimin di mana-mana. Nggak ada ceritanya Islam tuh masuk ke sebuah negeri jajah, nggak ada. Tunjukkan ke saya di mana. Yang ada Islam itu futuhat. Futuhat itu artinya membuka. Asal kata fataha, membuka. Apa yang dibuka oleh muslimin kalau masuk sebuah negeri? Peradabannya, akidahnya, tauhidnya, hingga pada perekonomiannya. Dibuka, keilmuan dibuka. Tidak ada tuh muslimin menjarah-menjarah kayak sepanjang sejarah. Gak ada. Berbeda dengan orang-orang barat ini. Bukan hanya mengeksploitasi sumber kekayaan alam, tapi hingga memperbudak masyarakatnya. Muslimin tidak pernah. Karena mereka mengusung amanah billahi wal yaumil akhir. Al-Quran memandu harus memakmurkan bumi. Dan berbuat keadilan seadil-adilnya. Hanya Islam yang punya. Maka kita tambah beriman. Inilah agama memang yang benar dan diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Bersumber dari zat yang maha benar, Allah Jalla Jalaluhu. Itu anggaplah, jadikan sebuah argumen yang sangat kuat. Bahwa ketika ditanya siapa yang paling gigih dalam melawan penjajahan, jawaban Anda benar semua. Apa argumentasinya? Kalimat Dewes Dekker tadi. Yang dimuat dalam Api Sejarah yang ditulis oleh Ahmad Mansur Suryarnegara rahimahullah. Para hamba Allah, apa buktinya? Kalau tadi kan cuma nanya siapa. Sekarang apa buktinya kalau memang Islam dan kaum muslimin yang paling dominan dalam berkontribusi, dalam berkorban dan seterusnya? Yang kita tahu apa contoh real nyata sumbangsih kaum muslimin di negeri ini terhadap perlawanan, terhadap penyiapan kemerdekaan, hingga pada mengawal negeri dan pemerintahan yang baru. Apa yang kita ketahui? Supaya kita bangga jadi orang Indonesia. Kita begitu benar-benar bersyukur menikmati kemerdekaan ini. Contohnya, perjuangan kita, kontribusi kita. Undang-undang pembukaan undang-undang. Nah, itu adalah jadi betul Pak, jadi bukti nih pembukaan undang-undang 45. Jadi bukti daripada jejak Islam dalam perjuangan kemerdekaan bangsa. Lihat di alinea ketiganya. Alinea ketiga. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Nggak ada tuh Tuhan yang maha apa gitu. Nggak ada. Komo swastiwastu apa? Nggak ada di situ. Atas berkat rahmat Allah yang maha kuasa. Jadi ruhnya langsung tek. Setelah alinea 1, alinea 2, alinea ketiga. Dan dengan didorongkan oleh keinginan luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia dengan ini menyatakan dengan ini kemerdekaannya.
berkat rahmat Allah. Ini sebuah pengakuan yang tulus dan jujur melihat daripada rangkaian perjuangan anak bangsa hingga mengantarkan pada pintu gerbang kemerdekaan. Itu semua tercipta atas rahmat Allah. Mengapa? Ya karena janji Allah, intan surullaha yansurukum. Menghilangkan imperialisme itu bagian daripada agama. Melawan ketidakadilan, kezaliman, ditindas itu bagian daripada agama. Lawan. Itu yang menjadi ruh dan spiritnya. Maka Allah pun menghadirkan pertolongannya. Ya. Selalu bertabur dengan berhiaskan pekik takbir di mana-mana ketika melawan Portugis, melawan Belanda, melawan Jepang maupun sekutu-sekutu lainnya. Hamba-hamba Allah ini sekali lagi jadi argumentasi kuat kedua setelah yang Dawes Dekker tadi. Jadi apa buktinya? Ini nih buktinya. Teks pembukaan Undang-Undang 1945. Anak-anak kita harus hafal ini nih. Kita semua hafal insya Allah ya, karena memang terbiasa di upacara dibacakan, betul? Sehingga jadi hafal sendiri. Ini kalau dites bisa kira-kira? Insya Allah. Tong pabelit ya Pancasila nu hijin PK5 nya. Namun pabelit ke jadi duta Pancasila nih, anehnya. Anu pabelit sok jadi duta ya no. Anu melecehkan jadi duta gitu. Kenapa enggak bukan orang yang betul-betul sudah mengamalkan Pancasila yang jadi duta mah? Tibalik wae orang-orang teh. Lain orang-orangnya, orang ditu. Orang ditu. Suara reheul kadang-kadang ya. Wajarnya kehesa kedik mah. Hamba-hamba Allah. Itu argumentasinya, teks undang-undang. Pengakuan gak bisa dirubah tuh, itu udah konstitusi itu. Kalau ada yang berani ngubah seperti halnya Piagam Jakarta, wah kacau ya naon ya gitu. Kalau seandainya nih atas berkat rahmat Allah diganti jadi naon gitu. Nah, enggak sih, ya ada udang di balik hurang ya, rebon. 2. Jadi bukti jejak Islam dalam perjuangan kemerdekaan bangsa pertama adalah teks pembukaan undang-undang. Kedua, tentu saja butir-butir Pancasila. Itu teh kiprah kita kaum muslimin. Saya sebut kita ya, meskipun kita tidak di dalamnya, tapi kan mereka yang menyusun itu kan muslimin. Bagian daripada kita. Dari poin 1 hingga poin terakhir tuh. Ya. Padahal sebelumnya disebut dengan Piagam Jakarta. Kita ngalah pun jadi bukan Piagam Jakarta tapi jadi ini, itu pun kelegowoan kaum muslimin yang sudah jelas-jelas berkorban dengan hartanya, waktunya, tenaganya, keluarganya hingga nyawa mereka. Kita legowo nggak pernah minta lebih, ya. Biasa saja. Bahkan berkiprah terus-menerus kita untuk mempertahankan kemerdekaan dan mengisinya. 3. Lambang Garuda. Itu siapa yang buat? Muslimin. Dari kalangan habaib bahkan. Bendera merah putih. Itu para kiai ya. Kiai. Dan ada sebuah riwayat yang mengatakan petunjuk Rasulullah alaihi wasallam. Tapi tolong jangan dikait-kaitkan dengan hadis innama utitu kanzain. Aku diberi 2 perbendaraan gitu. Yang merah putih itu tidak ada kaitannya dengan hadis itu. Ya. Lambang Garuda, bendera merah putih sampai pada hari proklamasi itu yang dibacakan oleh presiden pertama kita. Itu nanya sampai ke Kiai Haji Hadratus Syekh Hashim Asy'ari. Nanya, kira-kira hari apa ya proklamasi ini karena Soekarno bingung. Ini kalimat saya nggak dilebih-lebihkan, bingung. Galau gitu, hari apa yang pas gitu. Maka beliau sowan minta petunjuk kiai. Lagi-lagi ke ulama bukan ke pakar politik ya. Jawaban Hadratus Syekh itu ngumpulin dulu ulama untuk bermusyawarah. Hasilnya adalah hari Jumat bulan Ramadan. Tanggal 9 waktu itu. 9 Ramadan. Mengapa? Kata Hadratus Syekh, karena Jumat adalah Sayyidul Ayyam dan Ramadan adalah Sayyidus Syuhur. Jumat sebaik-baik penghulunya hari dan Ramadan adalah penghulunya
bulan. Ini hari terbaik. Bacakan, dibacakan. Dan berdoa selepas membacakan proklamasi. Yang hilang dari catatan sejarah kan berdoa setelahnya. Meminta bagaimana Allah menjadikan negeri ini sebagai negeri yang baladan amina warjuk ahlahu minas samarot itu. Kemudian apa lagi? Resolusi jihad yang masih didengungkan oleh Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ketika waktu itu bingung juga pemerintahan tuh. Harus bagaimana nih menghadapi selebaran yang disebarkan lewat udara itu. Serahkan senjata-senjata gitu. Itu perang psikologis itu. Dijawab oleh ulama dengan resolusi jihad. Pekik takbirnya siapa? Bung Tomo. Itu pun gagasan daripada Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Ini bacakan pidato, setelah membacakan pidato ini kamu baca takbir 3 kali. Dan tidak terputus takbirnya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Luar biasa. Selalu berhiaskan jihad intinya. Apalagi di bidang politik, Islam itu berkontribusi besar dengan berdirinya Syarikat Islam. Ya, ada beberapa versi terkait hal itu. Ada yang mengatakan awal mulanya adalah 1905, kemudian yang Budi Utomo 1908, terus ada yang mengatakan 1911. Allah lebih shawab. Namun saya lebih cenderung kepada rintisannya 1905 gitu. Itu di bidang politik. Jadi membuat syarikat Islam. Itu bagian perjuangan dari rakyat untuk rakyat oleh rakyat itu yaitu. Kemudian di bidang diplomasi, kita punya para diplomat ulung, Masya Allah. Di masa-masa awal negeri ini, memang orang yang mengisi pos-pos tertentu itu dalam pemerintahan, memang orang-orang kompeten. Contoh di bidang diplomasi ini, ketika suatu negara itu kan butuh pengakuan negara lain kalau merdeka kan. Diutuslah beberapa diplomat. Salah satunya Kiai Haji Agus Salim. Yang di PBB dihina itu. Mbe, kan ada janggut yang putih itu. Kiai Haji Agus Salim itu hafal Quran, ngerti syariat, maka tenang nanggapi orang kayak gitu. Giliran diplomat kita naik, beliau naik di panggung. Bismillahirrahmanirrahim dengan mukadimah sebagainya. Alhamdulillah segala puji bagi Allah. Pakai bahasa internasional tentunya, bahasa Inggris. Bahkan ulama Mesir sampai kagum-kagum karena bahasa Arabnya yang sangat fasih. 6 bahasa dikuasainya. Enggak. Bukan kemudian bikin Ome TV kalau punya bahasa itu ya. Terus jadi viral-viralan di YouTube kan gitu. Cuman untuk iseng-isengan. Aduh ya Allah. Gitu nih, membawa muruah negara. Segala puji bagi Allah. Ini pakai bahasa internasional ya. Yang telah mengaruniakan kepada kita nikmat diantaranya bahasa gitu. Sampai ya maksudnya kepada saya, mengaruniakan kepada saya anugerah bisa menguasai bahasa. Sampai bahasa hewan pun saya paham dan saya akan terangkan nanti katanya. Tapi sayang sekarang ini ingin berbicara dalam bahasa manusia dulu. Untuk menerangkan bahasa hewan tadi akan saya singgung belakangan, gitu lebih kurang kalau. Karena tadi yang bilang apa? Mbe tadi. Bayangkan dia menjawab bulian dengan cara elegan sampai semajlis PBB itu mingkem. Ternyata negara baru, orang-orangnya gagah-gagah. Mungkin kecil-kecil orangnya tapi luar biasa. Dia punya pendirian, punya tekad, punya harga diri yang tidak bisa diinjak-injak. Ini harus kita pahami. Betapa ruh perjuangan para pendahulu kita itu harus kita ngerti. Supaya tidak terputus rangkaian perjuangan kita dengan mereka. Para pendiri bangsa itu. Itu di bidang diplomat. Ya, diplomasi. Di bidang militer. Banyak sekali di bidang militer tuh. Salah satunya ada Hizbullah. Ada Fisabilillah. Ada. Sampai Hizbullah mendapat pengakuan daripada Jenderal Sudirman. Ini tercatat rapi dalam catatan sejarah. Jadi dari berbagai sisi muslimin itu selalu berkontribusi, termasuk dalam hal materi. Aceh namanya tidak bisa dihilangkan dari catatan sejarah. Panjang Aceh luar biasa. Bumi Serambi Mekah itu. Bagaimana menyumbangkan
harta mereka untuk membeli pesawat, Monas itu dari mana? Dan lain-lain. Ketika negara ini memang masih butuh sumbangsi harta daripada rakyatnya. Aceh terdepan dalam memberikan hal itu. Belum dari negeri-negeri provinsi-provinsi lain. Hamba-hamba Allah, ada yang terlewatkan ya di masa awal abad ke-19, sekitar 1800-an. Contoh di tahun 1825 hingga 1830, 5 tahun ini atau 6 tahun, perlawanan dilakukan oleh siapa? Diponegoro. Untuk memudahkan tahunnya 1825 sampai ke 30 mah geus magrib brek isya. Gitu. Setengah 7. Ya, setengah 7 penting. Jadi memudahkannya itu perjuangan Diponegoro gitu. Ya. Sehingga ada murid di sekolah dasar ditanya, Pangeran Diponegoro ini adalah pahlawan bangsa yang melawan penjajahan pada waktu begitu. Dijawab ngacu. Iya, magrib Bu, sudah gitu. Nah, magrib sana 18.25. Padahal bukan itu maksudnya. Ada Diponegoro. Terus pada tahun 1873 ini tampilnya para pejuang Islam di beberapa wilayah Aceh tadi ya, dengan hikayat perang Sabil ketika kaum muslimin melawan penjajah pada tahun 1873 itu, dan tercatat sebagai salah satu perang besar. Di Jawa tadi ada Pangeran Diponegoro. Kemudian juga Imam Bonjol sebelum itu. Jadi Masya Allah, ini sudah bentuk, kalau dirincikan lagi tentu saja akan sangat panjang bagaimana bukti atau apa saja bukti jejak Islam dalam perjuangan kemerdekaan. Pada prinsipnya, kemerdekaan negeri ini hadirin tidak akan bisa dilepaskan dari kiprah Islam dan kaum muslimin. Mereka paling dominan, mereka paling terdepan dan paling konsisten dalam berjuang. Jadi memperingati kemerdekaan negeri ini adalah memperingati perjuangan kaum muslimin, para mujahid. La haula wala quwata illa billah. Jadi kita harus paling terdepan, jangan minder gitu maksudnya. Hamba-hamba Allah, a'azani Allah wa iyyakum. Kemudian setelah itu dalam rangka mengisi kemerdekaannya sebagai bentuk rasa syukur, Ustaz Budi Azhari, saya kutip ini, beliau ahli sejarah juga, memperingatkan kita agar jangan jadi pengkhianat. Jangan jadi pengkhianat. Berkhianat atas semua yang telah dilakukan oleh pendahulu kita. Contohnya begini, kita tidak mengenal sejarah bangsa ini itu sudah bentuk pengkhianatan kata beliau. Apalagi menafikan, meniadahkan kiprah pendahulu kita, itu udah lebih parahnya lagi tentu menjual aset-aset bangsa pada orang-orang negeri lain yang tidak bertanggung jawab, mengeksploitasinya tanpa tanggung jawab dari itu bentuk pengkhianatan. Mungkin nanti akan saya sharekan tulisan utuhnya ke Pak Rashid, mungkin Pak Rashid nanti bisa sharekan di grup ya. Intinya jangan jadi pengkhianat kita terhadap apa yang dilakukan oleh para pendahulu kita. Maka pelajarilah sejarah ini. Kata Ustaz Budi Azhari selanjutnya, ketika seseorang tidak mengenal sejarahnya, maka dia tidak mengenali identitasnya, dan akhirnya dia tidak memiliki harapan untuk kebesarannya. Lihatlah dengan jujur, tanyakan pada sejarah yang tidak ditulis oleh penjajah. Lihatlah dengan jujur dan tanyakan pada sejarah yang tidak ditulis oleh penjajah, tapi ditulis betul oleh para ahli ilmu. Bagaimana Muslim berperang, bagaimana Islam berkiprah, bagaimana ulama mengawal perjuangan, bagaimana para santri dan pesantren-pesantren mereka menyuarakan jihad, bagaimana mereka mengembalikan bumi pertiwi ini, bagaimana mereka mengusir penjajah yang hanya menyerap, menyedot, membawa kekayaan negeri ini dan bahkan hanya memperbudak bangsanya. Maka negeri ini akan kembali dengan kebesarannya, dengan kemakmurannya, dengan keramahannya, asal muslimin mau kembali kepada identitas aslinya di negeri ini, yaitu sebagai pejuang, sebagai kontributor utama. Jangan jadi pengkhianat. Dengan mengatakan begini saja,
Islam itu terorisme, Islam itu mengajarkan radikalisme, jihad itu sudah tidak relevan. Itu teh khianat. Karena negeri ini dibebaskan dengan kalimat apa? Jihad. Tadi ada resolusi jihad diantaranya. Sampai presiden turun tangan minta bantuan pada para kiai, resolusi jihad keluar. Sekarang jihad malah dinodai kalimatnya. Itu yang ngomong muslimin lagi, yang tidak ikut berkiprah di situ. Jadi jangan jadi pengkhianat. Gak bisa Islam ini dijauhkan dari Islam. Gak bisa Islam ini dihilangkan dari jihad. Jadi jangan tempelkan terorisme ke Islam. Jangan tempelkan radikalisme ke kaum muslimin. Itu ciptaan siapa? Mereka ingin menjauhkan kita dari bangsa ini. Mereka ingin menjauhkan muslimin dari kebesaran bangsa dan sejarah umat ini. Begitu hadirin, bisa dimengerti? Siap melanjutkan perjuangan bapak-bapak kita? Para pendahulu founding father bang ini harus. Mereka sangat paham. Tertuang dalam butir-butir Pancasila, pembukaan undang-undang, sejarahnya lengkap. Jadi mari baca sejarah bangsa ini, ajarkan ke anak-anak kita dari sumber yang paling jernih dan bersih. Jangan dari para yang tidak ditulis oleh para penjajah tadi, orang imperialis dan sebagainya. Hamba-hamba Allah, a'azanillahu wa iyyakum. Ini kiprah bagaimana cara kita mengisi kemerdekaan tadi sebagai bentuk rasa syukur. Kemudian sebelum ke Bung Hatta nih ya, sebelum ke Bung Hatta, terkait dengan Agustusan sebagai bentuk perayaan kita memperingati kemerdekaan luar biasa ini, saya ajarkan ke santri-santri itu, ketika ditanya bolehkah anak-anak kami diikut sertakan dalam perayaan HUT RI gitu, saya bilang tentu saja mereka harus merayakannya, memperingati kemerdekaan bangsanya, negerinya harus, tapi pilih permainannya, perayaannya seperti apa. Kalau seandainya melanggar batas-batas syariat, jangan lakukan. Contoh, kan pernah diumumkan di masjid, salah satu masjid saya nggak sebut. Bismillahirrahmanirrahim, assalamualaikum. Oke, salam yang bismillah deh pengumuman nanti. Kepada warga RW sekian gitu. Kami umumkan bahwa pada hari jam sekian akan dilakukan lomba gaple. Anjir, saya pakai anjir tak? Allahu Akbar. Tenamut celi batur abdi. Saya tidak minjam telinga orang. Di sini begitu nggak ya? Bahkan lomba catur saja saya sanksikan, karena catur ada dalam kitab kabairnya Imam Az-Zahabi itu. Dalam hadis disebutkan. Apalagi umpamanya ada permainan-permainan yang tadi melanggar batas-batas syariat sehingga melanggar yang haram-haram pun dilewati, atau yang merendahkan muruah derajat manusia. Saya miris lihat kemarin yang viral itu, suami istri, terus ada balon yang diisi air, terus balonnya disimpan di pantat istrinya, terus suaminya memecahkan dengan cara ditabrak gitu. Bayangkan ditonton oleh orang-orang dan anak-anak. Ya Allah, kalau cuma untuk lucu-lucuan apa nggak ada cara lain gitu? Kalau cuma mengundang tawa, kan intinya ke situ mungkin tawanya itu kan. Rame dan tawa. Ya Allah, nggak ada cara lain. Sampai harus merendahkan martabat kemanusiaan. Ada lagi yang laki-laki sampai harus pakai bencong-bencongan. Itu sudah melanggar syariat. Itu ditiru anak-anak kita dan mereka peniru ulung. Cik atuh, asuh lain deui meraya. Apa salahnya dengan mengadakan pengajian tabligh akbar namanya, atau lomba adzan kayak lomba hafalan tilawah, itu kan lebih edukatif namanya. Nonton sejarah bangsa kayak gitu. Apa nggak kepikiran gitu pada panitia-panitia nih? Ayo ini masih di suatu hasanah, coba tolong para RW ini, para Karang Taruna. Coba apa konon katanya naik Panjat Pinang saja itu adalah hiburan untuk para company. Ini kata si Pitung company itu ya. Para company untuk menghibur kolonial. Jadi pribumi suruh naik pinang, suruh lomba balap karung dan sebagainya, karena supaya kolonial tertawa-tawa. Lah kita masih pertahankan. Ya, itu ranahnya debat table tuh. Ya silahkan sejarahnya kaji dulu. Tapi paling enggak, kalau urusan merayakan kemerdekaan saya dukung terus ini. Itu hukum dari fikih pun wah udah nggak perlu diperdebatkan. Cuman kontennya saja kita pilih.
Di sini sudah ada perlombaan belum? Hati-hati. Bisi masih ayak ini nih ya, beberapa hari ke depan. Coba cari yang paling manusiawi, yang bisa menumbuhkan, mengedukatif, muncul rasa nasionalismenya gitu. Bukan yang cuman lucu-lucuan dan nihil daripada esensi. Itu pun bagian dari mengisi kemerdekaan. Saya izinkan santri-santri saya itu. Tapi syaratnya tadi perhatikan. Satu, melanggar syariat apa enggak? Kedua, meruntuhkan derajat kemanusiaan apa enggak gitu. Kalau tidak, silahkan ikuti. Biar mereka tahu ke negerinya, bangsanya. Dan seterusnya. Lalu bagian akhir. Sudah pukul 6. Bung Hatta. Sebanyak apa pengetahuan yang kita ketahui tentang Bung Hatta? Koperasi. Hanya itu saja, Pak? Baik, bagus. Koperasi membantu rakyat kan ya? Ya. Namun bukan itu yang saya potret. Kalau selama ini kita mengenal, kalau tentang Islam itu ada Islam apa? Yang kita tahu ada Islam? KTP, ada Islam? Abangan. Abangan itu karena orang Jawa sebetulnya abaan. Jadi abangan. Itu ada sejarahnya juga. Nah, Bung Hatta punya prinsip begini, punya filosofis. Islam garam bukan Islam ginju. Ngerti Bang enggak? Nah, beliau tuh lihat, pernah nggak Bung Hatta pakai atribut-atribut keislaman? Beliau hanya, kalau peci ya peci hitam gitu, peci nasional gitu, berdasi jas ya, jarang sarungan bahkan. Seolah-olah Bung Hatta ini Muslim apa bukan ya gitu. Kalau Islamnya ini Islam KTP apa Islam moderat ini gitu. Wallahi. Beliau Islam tulen, Pak. Islam tulen. Tapi beliau punya tadi filosofis Islam garam. Yang namanya garam kata beliau melebur, tidak terlihat, tapi memberi rasa. Beda dengan ginju, terlihat warnanya tapi tidak memberi rasa. Beliau tidak menampakkan. Memang tidak ada atribut-atribut yang nempel di badannya kayak sorban gitu, kayak peci, kayak nggak ada. Tapi beliau menurut kesaksian daripada orang-orang terdekatnya, termasuk juru tulisnya, sekretarisnya, beliau Islam yang sangat taat. Tidak pernah tinggal saum sunnah dan sholat fardu berjamaah. Saya pun, ya Allah, beliau ya gitu. Jadi, ya bagaimana kita? Tentu boleh menampakkan syiar di visi kita. Sorban, baju koko, sarungan. Meskipun itu bukan identitas satu-satunya kan. Identitas Islam yang sejati adalah pada perilaku keseharian. Silahkan Anda pakai kaos asal tong metal we gini nu gambar tengkorak ceneuan. Komo di bawah salat mah. Ya. Maksudnya kaos biasa boleh dah. Yang namanya enggak harus gamisan, nepi ka ngaramet make gamis. Enggak harus. Nepi ka ngalasuluh make sorban. Biasa saja, ngantor ya pakai pakaian yang penting tertutup aurat dan sopan. Islam itu identitasnya adalah pada kepribadian. Gitu. Ya, maka setelah kita punya atribut-atribut keislaman kayak gini, ayo tambahkan dalam nilai-nilai Islam itu dalam keseharian. Di kantor kita Islam, di lapangan, di tempat bermain, di rumah, bahkan di toilet pun kita Muslim. Yang ada terlihat nampak nilai Islamnya, bukan hanya atribut-atributnya. Hamba Allah. Kemudian terakhir ini kami nukilkan perkataan dari Syekh Dr. Yusri Jabra Al-Hasani rahimahullah. Ini pun masih terkait dengan mengisi kemerdekaan sebagai rasa syukur. Beliau mengatakan, kemerdekaan yang sesungguhnya adalah membebaskan diri pada sesuatu yang menyibukkan dirimu dari selain Allah. Maka engkau menjadi hamba Allah yang sejati, yang sesungguhnya. Bukan hamba harta dan benda, hamba jabatan, hamba rakus dunia. Tetapi jadilah hamba Allah, maka Allah memerdekakanmu dari hamba dunia dan nafsu. Kemerdekaan ini kita raih karena termotivasi oleh nama Allah. Maka setelah merdeka, mari kita bebaskan diri dari perbudakan dunia untuk memurnikan penyembahan,
pengabdian terhadap Allah Subhanahu wa taala. Agar kita menjadi hamba yang sejati dan Allah pun memerdekakan kita dari perbudakan dunia ini. Agar tadi kembali ke awal pembicaraan pada kajian kali ini, kita bisa wusul ilallah, sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus kembali, jangan lebih dungu daripada keledai. Allah Nabi SAW selamat memperingati hari kemerdekaan Republik Indonesia. Ya, lagu 17 Agustus dan lain sebagainya. Sekali lagi, itu semua kiprah kaum muslimin, Masya Allah. Dan mari kita isi, kita syukuri kemerdekaan bangsa Indonesia ini dengan menjadi hamba Allah yang sejati, yang terbebas dirinya daripada perbudakan dunia. Lalu kemudian berikan kontribusi positif dan membangun untuk kemajuan dan kebesaran bangsa Indonesia. Lewat pikiran Anda, tenaga Anda, harta Anda, waktu Anda. Mari kita lanjutkan perjuangan para pahlawan dan para founding father negeri ini. Kita sumbangkan waktu, pikiran, tenaga, harta, bahkan kalau perlu nyawa pun kita siap korbankan lagi untuk kemajuan bangsa dan negara ini. Allah Nabi SAW. Kepada Rasul Jalasa kami kembalikan pengaturan waktunya. Usikum manafsi bitaqwallah. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Merdeka! Merdeka! Allahu Akbar! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.